Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Tuhan mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan.
besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam ini Tuhan. Kembali kami Tuhan memperingati Tuhan Yesus pencurahan Roh Kudus. Dan pada malam ini Bapa, hamba-Mu akan bawakan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, firman-Mu itu boleh Tuhan menguatkan kami. Meneguhkan kami betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Agar dapat memulihkan, menguatkan, meneguhkan. Bahkan Tuhan menghibur pada saat kala kami Tuhan Yesus lemah ya Bapa. Tuhan campur tangan, Tuhan sertai kami. Biar kiranya firman ini menjadi berkat buat kami semua. Urapi hamba-Mu dan biar kiranya Tuhan campur tangan dan memimpin dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, selamat malam. Kembali kita bertemu ya pada hari ini untuk memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan firman Tuhan pada hari ini terambil di 1 Korintus 6 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Dia. Saudara, perikop ini kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ini memang yaitu mengenai percabulan. Di sini tentang mengikatkan diri, ini bergantung bagaimana kita menggunakan tubuh kita ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi ya, yang namanya Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Seringkali kita tidak paham, seringkali mungkin kita lalai, atau seringkali kita masa bodoh. Sehingga firman Tuhan yang dikatakan 1 Korintus 6 ayat 17 ini memperingatkan kepada kita, barang siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan, dia akan menjadi satu roh dengan Dia. Ya, menjadi satu roh. Mengikatkan diri di sini punya pengertian adalah dalam bahasa Yunaninya adalah itu adalah mengikat, bergantung kepada Allah. Nah, orang-orang yang bergantung kepada Allah atau berkata pada Tuhan ini, Allah juga mau roh Tuhan itu ada dalam dia. Tapi Allah yang tidak mau mengikatkan diri atau tidak bergantung pada Allah, ya otomatis bahwa hidup mereka ya jelas itu di luar Allah dan roh Allah tidak bisa berdiam di dalamnya. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa di ayat pasal yang sama di 1 Korintus 6 ini ayat 19 dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang diberikan oleh Allah itu ada sungguh mulia. Sungguh mulia. Oleh sebab itu dibilang karena kita ini telah dipenuhi oleh Roh Kudus, telah dipenuhi oleh Roh Allah, ya kita satu roh di dalam Dia, kita harus mengetahui bahwa bait Allah ini dalam tubuh kita ini hanya untuk kemuliaan Allah. Makanya diminta kita oleh Rasul Paulus, ya karena kondisi di jemaat Korintus ini kalau kita tahu kacau balau. Kehidupan jemaat di Korintus ini, waduh ya hidup duniawinya jalan.
hidup rohaninya juga campur, bahkan juga kehidupannya semua udah kacau balau. Kehidupan seksual juga di sana menggunakan tubuh itu dan tidak benar. Ya, nggak usah heran kalau Anda bisa baca satu persatu, kadang-kadang terjadi juga antara kakak sama adik, ibu sama anak. Ya, bahkan juga di luar itu ada yang melakukan dengan binatang. Nah ini dia, ini bahaya yang paling signifikan karena menyebabkan roh Allah bisa pergi dari kehidupan kita. Dan kita tahu di sana dikatakan bahwa barang siapa yang menyatukan ya atau mengikatkan dirinya pada Allah, dia menjadi satu roh dengan Allah. Satu roh di situ, terus tanya satu roh apa? Kalau ditanya satu roh apa? Itu kalau kita tahu baca di kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 di sana dikatakan bahwa Allah menghembuskan nafas hidup. Artinya apa? Pada saat manusia menjadi debu, ya, pada saat debu maksudnya dibuat dari debu, ya, ketika Allah membentuk mereka dan Allah menghembuskan nafasnya, ya itulah nafas roh Allah itu masuk dalam kehidupan kita. Kondisinya adalah kudus. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, ya secara rohani mereka mati. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita udah tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, Roh Kudus yang ada dalam kita, dan kita ini adalah milik Allah. Seringkali kita salah memahami ini. Nah kalau kita mengerti ini, kita tahu betapa pentingnya arti Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa lagi bermain-main. Nah ada satu raja yang bermain-main dengan Roh Kudus. Ya kita tahu Raja Daud. Dia berbuat zina. Ya, luar biasa jahatnya. Ya, karena apa? Di saat para pasukannya perang, dia jalan-jalan di atas loteng. Begitu jalan-jalan di atas loteng, dia lihat Batseba, dihampiri Batseba, dan mereka melakukan hubungan di luar pernikahan. Dan pada saat itu ketika Nabi Nathan menegur, muncullah di Mazmur 51 tersebut. Ya, Mazmur 51 ayat 10 dan 11 ya. Atau mungkin di situ kalau Anda di digitalnya itu ada ya 12-13. Kalau saya baca di bawahnya dulu. Dikatakan dibilang Tuhan jangan membuang aku. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan jangan ambil rohku. Ini adalah penyesalan Daud ketika dia ditegur Nabi Nathan. Ini akibat percabulan, hati-hati. Kita jangan sampai menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang tidak benar. Ya, yang tidak benar di hadapan Allah. Dia katakan Tuhan jangan membuang aku. Jangan ambil rohku daripadaku. Dia takut. Karena dia lihat pengalaman Saul. Ketika roh Tuhan pergi dari Saul, semua akhirnya hidup Saul jadi berantakan semua. Artinya ada impact yang luar biasa ketika orang meninggalkan Allah atau roh Allah tidak ada dalam hidupnya. Itu luar biasa. Dia akan hidup kacau balau, tidak terarah. Tidak ada lagi yang namanya kebaikan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, terus pertanyaannya timbul. Kalau begitu supaya saya bisa mengikatkan diri dan menyatukan dengan roh Tuhan bersama-sama. Apa yang harus dilakukan? Di ayat selanjutnya di Mazmur 51 itu, ya sebelumnya satu ayat di atasnya dikatakan dibilang, tahirkanlah aku ya Allah dan perbaruilah aku. Ada dua hal, tahirkan, perbarui. Dalam bahasa Ibrani, kata tahir ini adalah benar-benar tubuhnya ya secara jasmani harus bersih. Jadi artinya Anda harus menggunakan tubuh Anda. Tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan dalam Allah. Di luar kehendak Allah. Contohnya ya perzinahan. Contoh yang lain lagi tadi percabulan. Contohnya lagi misalnya, Kak boleh gak bilang tuh Pak atau Kak atau Om. Saya pergi misalnya ke net ke pantas gak tubuhmu dibawa ke sana. Ya. Atau contoh yang paling gampang lagi. Nih tubuh baik-baik nih dirajam gambarnya ular lagi ditato dibilang. Benar apa enggak dibilang? Gunakan tubuhmu untuk kemuliaan Allah. Pantas apa enggak seperti itu? Tidak dibenarkan di hadapan Allah. Tahirkan dulu. Tahirkan dalam pengertian adalah jangan lagi melakukan hal-hal yang bersifat menimbulkan dosa. Setelah itu baru perbaharuilah. Jadi kalau Anda udah enggak pergi lagi ke sana, bukan berarti Anda diam. Perbaharuilah. Perbaharui itu renewal. Mulai dari awal kembali. Pada saat Anda cinta mula-mula, mulai dari sana. Jadi ingat ya ketika orang telah menggadaikan tubuhnya di luar daripada kehendak Allah. Itu startnya berat dari awal lagi. Daud mulai dari awal lagi. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya itu berat dibanding orang yang udah mengenal terus itu ya enak. Tapi kalau udah bikin perbuatan yang jahat menggadaikan tubuhnya
ya yang ini adalah milik Allah, tapi untuk buat sesuatu yang jahat di mata Allah itu berat. Oleh sebab itu, mari kita semua ya gunakan tubuh kita bagi kemuliaan Allah. Roh Allah itu penting dalam kehidupan kita dan dia akan diam kalau hidup kita benar. Ya bahkan di kitab 1 Petrus katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya apa? Kita diminta menggunakan tubuh kita ini untuk kemuliaan Allah. Mengikatkan diri pada Tuhan supaya roh Allah itu ada dalam kehidupan kita. Mari kita mau lakukan itu semua dan saya percaya ya kalau kita mau melangkahkan kaki kita ke sana, Allah akan selalu menyertai kita. Puji Tuhan, tetap bersatu roh dengan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa, kita tetap dalam doa agar apa yang telah kita dengar firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat yang besar buat kita semua. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada malam ini Tuhan, terima kasih Engkau telah mengingatkan kepada kami bagaimana Engkau minta Tuhan agar kami mengikatkan diri kepadamu ya Bapa. Sehingga kami menjadi satu roh bersama dengan Engkau. Betapa pentingnya Tuhan, roh-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Karena itulah yang akan memimpin langkah kami. Setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, biar kiranya ini menguatkan buat kami semua. Tuhan Yesus tetap campur tangan, berkati semua anak-anak-Mu semua, umat-Mu, hamba-Mu, pelayan-Mu dimanapun juga berada. Bahkan juga Tuhan Yesus, Tuhan para pelayan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, yang telah mempersiapkan. Ikat kami semua dengan roh-Mu Tuhan. Biar kami bergantung terus kepadamu ya Bapa. Agar Tuhan hidup kami ini apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Berkati sekali lagi Tuhan, bahkan seluruh bangsa negara kami Tuhan Yesus. Urapi juga Tuhan dengan kuat kuasa roh kudus-Mu Tuhan. Ikat mereka Tuhan agar mereka juga boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan pimpinan daripada roh-Mu Tuhan. Satukan mereka Tuhan Yesus agar mereka juga tidak menggadaikan menjual hidup mereka Tuhan untuk hal-hal yang tidak berkenan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau baik buat kami Tuhan Yesus dan Engkau tetap menyertai kami semua, menyertai seluruh umat-Mu, bahkan kami yang di sini Tuhan, jemaat Antioquia, boleh dikuatkan dan diteguhkan melalui firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala
segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih